Halo guys, saya Andar. Saya akan menjelaskan apa itu subnetting. Jadi, subnetting adalah membagi sebuah jaringan ke dalam beberapa jaringan atau subjaringan. Subnetting pada IP address kelas C. Sebelum kalian melakukan subnetting, ada baiknya kalian mengetahui keempat hal berikut. Yaitu yang pertama, mengetahui jumlah subnet dengan rumus 2 pangkat X. Apa itu X? X adalah banyaknya biner 1 pada oktet terakhir subnet max. Yang kedua, mengetahui jumlah host per subnetnya dengan rumus 2 pangkat Y dikurang 2. Y adalah banyaknya biner 0 pada oktet terakhir subnet max. Lalu, menentukan blok subnet dengan rumus 256 dikurang nilai oktet terakhir pada subnet max. Nilai oktet yang desimal ya. Lalu, yang terakhir, mengetahui alamat host dan broadcast yang valid setiap subnetnya. Untuk lebih jelasnya, kita coba studi kasus berikut. Diketahui, IP yang dimiliki oleh perusahaan Anda adalah 192.168.51.0/24. Perusahaan Anda ingin membagi IP yang diberikan untuk 3 sub-organisasi dengan jaringan yang berbeda. Desainkan subnet yang bisa dimiliki oleh ketiga sub-organisasi tersebut dari IP yang dimiliki oleh perusahaan. Anda tidak bisa menggunakan IP selain IP tersebut. Tentukan IP host yang bisa digunakan serta IP broadcast dan net ID dari setiap subnet. Jelaskan bagaimana desain jaringan Anda dan buktikan dengan paket tracer setiap node atau host dimanapun subnetnya bisa saling berkomunikasi. Anda bisa menggunakan minimal 3 komputer di setiap subnetnya dan router yang Anda gunakan hanya terdiri dari 2 network interface card. Anda bisa menggunakan perangkat lainnya. Untuk penyelesaiannya, awal-awal kita akan mengetahui IP-nya, yaitu 192.168.51.0/24. /24 itu namanya prefix length. Jadi banyaknya biner 1, yaitu berjumlah 24 untuk mengetahui subnet max-nya. Nah, karena sudah diketahui prefix length-nya, maka subnet max-nya yaitu 111 sebanyak 8, titik 1 lagi sebanyak 8, titik 1 sebanyak 8, titik 0. Kenapa dititikin? Karena IP address yaitu dibagi ke dalam paket. Nah, nilai desimalnya yaitu 255.255.255.0. Lalu kita ubah IP ke prefix length /26. Kenapa kita ubah? Nanti saya akan jelaskan. Sehingga IP-nya menjadi 192.168.51.0/26 dengan subnet max-nya yaitu bit biner 1 berjumlah sebanyak 26 karena prefix length-nya /26. Dan nilai desimal subnet max-nya yaitu 255.255.255.192. Untuk convert dari biner ke desimal saya tidak akan menjelaskannya. Kalian bisa mengetahui melewat browser kalian. Lanjut, kita mendapatkan IP yaitu 192.168.51.0/26 dengan subnet max-nya sekian dan nilai desimal subnet max-nya yaitu 255.255.255.192. Dari subnet max-nya kita mendapatkan nilai X dan Y. Nilai X yaitu 2 dan nilai Y yaitu 6. X merupakan jumlah 1 atau biner 1 pada oktet terakhir. Kan oktet terakhirnya 11000 sebanyak 6. Bisa dilihat di subnet max-nya yaitu 2 dan Y merupakan jumlah 0-nya yaitu 6. Lalu kita mencari jumlah subnetnya dengan rumus 2 pangkat X. X-nya 2 yaitu 2 pangkat 2 sama dengan 4. Lalu kita mencari jumlah host per subnetnya. Rumusnya 2 pangkat Y dikurang 2. Y-nya 6, 2 pangkat 6 adalah 64 dikurang 2 sama dengan 62. Jadi total host per subnetnya adalah 62. Lalu kita mencari blok subnetnya dengan rumus 256 dikurangi angka desimal pada oktet terakhir
atau angka desimal pada subnet max-nya, yaitu 192 sama dengan 64. Jadi nanti dimulai dari 0, lalu 64, 128, terus 192, ditambahkan 64. Lalu untuk alamat host dan broadcast yang valid akan dibuatkan tabelnya. Nah, ini dia tabel subnettingnya. Yaitu kita tadi udah mengetahui jumlah subnetnya yaitu 4. Lalu network ID ini adalah blok setiap subnetnya, yaitu tadi kan 64 dari 0, terus ditambah 64, terus ditambah 64, ditambah 64 sampai 192 di subnet keempat. Rentang IP host itu kan tadi jumlah host per subnetnya yaitu 62 host. Jadi 1 sampai 62. Lalu untuk subnet 2 65 sampai 126 itu lanjutan dari net ID setiap subnetnya ya. Lalu subnet 3 itu 29 sampai 190. Subnet keempat 193 sampai 254. Lalu ada broadcast. Broadcast ini fungsinya untuk mengirim ke semua IP host. Jadi bila ada pesan yang masuk, dia tidak menuliskan satu IP host, melainkan menuliskan IP broadcastnya, maka semua akan mendapat pesan tersebut. Yaitu pada subnet 1 192.168.51.63, karena IP broadcast ini didapatkan yaitu rentang IP host terakhir ditambah 1, jadi 63. Lalu pada subnet kedua 127, subnet ketiga 191, dan subnet 4 255. Bagaimana? Sudah jelas bukan? Nah, untuk memperjelasnya kita akan coba mengimplementasikannya pada menggunakan software Cisco Packet Tracer. Kalian bisa mendownloadnya di website resminya, atau nanti bisa saya taruh di description box. Kita sudah masuk di Cisco Packet Tracer. Untuk desain kali ini kita membutuhkan 9 buah PC, 4 buah switch, dan 3 buah router. Dimana nanti PC dan router akan kita isi dengan IP. Untuk PC 1, kita isi dengan IP-nya 2 terakhirnya. Bisa dilihat di tabel ya. Kenapa tidak 1? Karena 1 itu untuk router pertama. Nah, ini gateway-nya 1 karena terhubung dengan router pertama. Untuk subnet max-nya pakai yang /26. Caranya yaitu kita klik, lalu pada static networknya kita isi dengan network router kedua, yaitu pada subnet kedua ini networknya. Mantap. Nah, untuk next hop-nya kita pakai IP gigabit 0/0 pada router kedua ya. Langsung kita klik add. Nah, lanjut ke router ke-3. Ini artinya router 1 terhubung ke router 2, lalu di add. Nah, sekarang ke-3, agar router 1 dan router ke-3 terhubung. Ini kita isi dengan network ID subnet 3. Ini sama, subnya yaitu 95. Add.
Lanjut ke router selanjutnya, yaitu static. Ini 0 ya, karena menghubungkan ke router pertama. Max-nya sama. Ini IP subnet keempat, router 1 atau gigabit ethernet 0/0. Kita add, lanjut ke router 3. Untuk membuktikannya, kita bisa cek pada simulation. Nah, di sini saya udah mencoba mengirim pesan ya, dari PC 1 ke PC 2, lalu PC 3 ke PC 5. PC 1 ke PC 2 kan berbeda, maksud saya sama jaringan dalam satu jaringan. Sedangkan PC 3 ke PC 5 kan berbeda jaringan. Apakah berhasil? Kita start. Nah, bisa dilihat PC 1 ke PC 2 berhasil. Lalu PC 3 ke PC 5. Ya, berhasil ya. Jadi berhasil ya. Jadi sekian tentang materi subnetting dan implementasinya. Saya berharap semoga berguna untuk kalian. Terima kasih.